Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake. Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid dari channel YouTube Arah Kebenaran. Warung Steak dijadikan testimoni, padahal investornya Yusuf Mansur. Uang dari mana? Jadi ini sudah sering kita bahas bahwa Yusuf Mansur ini pernah mengatakan bahwa di tahun 2010 dia bergabung dengan warung Steak and Shake Jody Brotoseno. Jadi di situ dia mengatakan dia mengelola, Yusuf Mansur bersama istrinya Siti Maimunah dan juga Jody Brotoseno bersama istrinya itu bersama-sama mengelola warung Steak and Shake. Yang mana perlu teman-teman ketahui bahwa awalnya warung Steak and Shake ini dibangun dan dikelola oleh Jody Brotoseno bersama istrinya. Lalu kemudian belakangan Yusuf Mansur bergabung dan video itu di tahun 2010 Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia bergabung di warung Steak and Shake ini di tahun 2010. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Jody Brotoseno juga, nama Jody Brotoseno juga ada di perusahaan Yusuf Mansur, perusahaan yang dikelola oleh Yusuf Mansur, yaitu PT Inex Arsindo, yang mana kemudian menelurkan Hotel City, patungan usaha Hotel City teman-teman, yang mana kemudian ini bermasalah. Makanya kenapa kemudian kami menyuarakan untuk memboikot warung Steak and Shake, karena warung Steak and Shake yang sekarang ini itu dikelola oleh Yusuf Mansur dan juga Jody, bersama Jody teman-teman. Nah, di video-video lama, di video-video lalu, Yusuf Mansur kerap atau sering kali kemudian menjadikan warung Steak and Shake ini, menjadikan Jody ataupun Mas Mono ini sebagai testimoni. Kami melihat bahwa ini seperti iklan terselubung teman-teman, seperti promosi terselubung gitu, seolah-olah gitu. Secara tidak langsung orang-orang kemudian tertarik karena Yusuf Mansur sering menjadikan warung Steak and Shake ini testimoni, dan kebanyakan orang tidak tahu bahwa Yusuf Mansur ini juga ikut mengelola warung Steak and Shake ini teman-teman. Jadi ini kayak semacam, ya bahasa lainnya kayak kong kali kong gitu. Kayak ada unsur-unsur kemudian membuat orang itu, mengarahkan orang untuk kemudian melihat warung Steak and Shake ini secara tidak langsung, kemudian membuat warung Steak and Shake ini naik namanya teman-teman. Nah, dalam video ini merangkum beberapa testimoni yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, yang mana ternyata dia juga ada di dalamnya. Jadi kayak kerjasama yang terencana gitu. Yusuf Mansur di sana sebagai penceramah, lalu kemudian menceritakan tentang warung Steak and Shake, menceritakan tentang Jody, tentang Mas Mono, yang mana ternyata mereka ini orang-orang yang juga bekerja sama gitu. Secara tidak langsung umat, orang-orang ini tergiring gitu, opininya digiring gitu. Kayak natural, padahal ini udah ada settingan gitu. Mereka ini udah bekerja sama di belakang gitu. Maksudnya apa? Yusuf Mansur tampil sebagai penceramah, lalu kemudian Jody Brotoseno sebagai pengusaha gitu. Orang-orang tidak tahu kalau mereka ini bekerja sama. Yusuf Mansur sering kemudian membicarakan tentang warung Steak and Shake, sering membicarakan Bebek Selamat. Ternyata itu usaha-usaha dia juga gitu loh. Mari kita simak teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang sudah sekian belas cabang. Masya Allah. Nah, dengan bersyukur tadi yang dulunya saya jam 3 pagi ke pasar, jam 4 saya udah nyalain kompor. Sekarang jam 3 pagi saya udah datang ke TPI, bisa ngaji bersama dengan Ustadz. Subhanallah Ustadz. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Dalam melancarkan aksinya mengumpulkan uang sedekah, Yusuf Mansur selalu menceritakan kisah-kisah yang terkesan ajaib. Hal ini diduga dilakukan agar jamaah percaya dengan kesaktian Yusuf Mansur. Seperti yang kita ketahui, Yusuf Mansur kerap kali menjadikan Jody Warung Steak dan Mas Mono sebagai testimoni kesuksesan. Padahal, mereka juga adalah bagian dari Yusuf Mansur itu sendiri. Inilah yang dikatakan Pak Iqbal, bahwa semua strategi yang dilakukan Yusuf Mansur sudah didesain sedemikian rupa, agar jamaah tertipu dengan bualan-bualan Yusuf Mansur.
nggak menerima bayaran dengan salawat, duit. Tapi pantang mundur bu, pantang mundur pak, datengin tetap datengin, bacain salawat. Temen saya, Jody namanya, dia beli mobil baru. Dia ngomong sama saya, Ustadz nanti saya yang jemput di Jogja, tapi tolong ya mobil aneh jangan diselawatin. Itu seperti tukang bakso yang mengatakan nggak bakal mempan. Saya cuek aja. Begitu nyampe Bandara Yogyakarta, duduk di CX-9, saya sentuh kulit joknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bu, pindah tuh mobil. Dia gajinya itu sekitar 40 juta. Iya benar, setahun. Alhamdulillah. Udah mikir kok. Kayak apa guys? Warungnya itu 1.800 orang karyawan warung Stick and Shake semua berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Jody dengan kekuatan duitnya mengatakan bahwa siapa orang dari karyawan saya yang hafal 4 surah, Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, dan Al-Mulk, maka silakan lapor kepada saya, lapor kepada manajer outletnya, dites, lulus, berangkat ke Tanah Suci. Tiap tahun 200-an orang berangkat ke Tanah Suci dengan izin Allah. Ya tentu sebagian lagi ada yang sudah, wah itu mah karena pengen diberangkat. Ya percaya nggak percaya kalau udah Yusuf Mansur yang bilang gitu. Jadi yang pertama yang saya soroti bukan mengenai bilang Jody memberikan kewajiban kepada karyawan yang menghafal surah lalu diberangkatkan umroh gitu. Ini kita kesampingkan dulu. Yang pertama bahwa Yusuf Mansur ini kerap menceritakan Jody dan profil warung Stick and Shake, yang mana kita ketahui belakangan bahwa ternyata Yusuf Mansur adalah investor utama, investor terbesar dari warung Stick and Shake. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini seperti promosi terselubung gitu. Di sela-sela ceramah dia mempromosikan Jody Bertosuseno dan warung Stick and Shake-nya. Jadi secara tidak sadar umat kemudian tergiring untuk kemudian ke warung Stick and Shake, karena selalu dibicarakan dan selalu dipromosikan seolah-olah Yusuf Mansur ini bukan bagian dari warung Stick and Shake. Ternyata ketahuan bahwa dia bagian dari warung Stick and Shake. Makanya kenapa teman-teman saya suarakan untuk memboikot warung Stick and Shake, karena dia adalah bagian dari Yusuf Mansur. Yang mana kenapa itu kami lakukan? Karena sampai detik ini, sampai hari ini Yusuf Mansur tidak pernah menunjukkan itikat baiknya untuk kemudian minimal memperhatikan nasib para korban gitu. Saya pernah katakan bahwa paling minimal tidak usah dulu bicara tanggung jawab. Perhatikan dulu ini gimana nih korban, temui dulu mereka. Duduk dulu bersama, cari solusinya bagaimana. Itu saja tidak dilakukan oleh Yusuf Mansur. Korban sudah kemudian mengajukan gugatan di pengadilan dan menang, Yusuf Mansur masih tidak terima, ngajuin banding. Korban menang di banding pun Yusuf Mansur masih ngajuin kasasi. Jadi memang tidak terlihat, saya belum melihat bahwa Yusuf Mansur ini mau bertanggung jawab dengan apa-apa yang menimpa para korban. Lalu kemudian dia lancar-lancar saja, enak-enak saja menjalankan bisnisnya bersama Jody yang bernama warung Stick and Shake ini. Tentu tidak teman-teman. Kita harus melakukan perlawanan. Kita harus melakukan kritikan. Kita harus mencoba untuk kemudian membuat Yusuf Mansur ini berpikir gitu. Enak betul di sisi lain korban-korban kemudian meringis meminta haknya lalu kemudian dicuekin. Namun di sisi lain dia bersenang-senang dengan bisnisnya. Ini tidak bisa kita biarkan, dan boikot itu hak kita teman-teman. Tidak perlu takut dan tidak perlu ragu kemudian untuk menyuarakan memboikot warung Stick and Shake. Memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya sekarang yang paling kuat adalah warung Stick and Shake dan juga bebek goreng Haji Slamet. Terlihat di sini teman-teman, terlihat. Yang kedua, ketika Yusuf Mansur mengatakan itu bahwa Jody kemudian menjanjikan karyawan yang menghafal 4 surah yang disebutkan tadi untuk umroh. Ini percaya nggak percaya? Bisa saja benar, bisa saja tidak gitu. Dan saya salah satu orang yang paling meragukan pernyataan Yusuf Mansur, karena berdasarkan pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur yang lalu, yang sekarang sudah banyak berbanding terbalik dengan kenyataannya teman-teman. Pernah mengatakan berbicara dengan semut, pernah kemudian mengatakan merubah duit jadi daun, kemudian naik pesawat 1000 kali dalam setahun, sempat terselip lidah dia mengatakan naik pesawat 1000 kali dalam sehari gitu. Lalu kemudian pernah mengatakan menjadi komisaris Grab. Itu sangat jelas sekali dibantah oleh pihak Grab teman-teman. Banyak sekali berbicara dengan Allah dan berbicara dengan Nabi, banyak sekali.
pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur yang menurut saya cukup nyeleneh, yang kemudian kita berpikir, apakah orang ini bisa dipercaya gitu? Apakah orang ini bisa dipercaya? Kalau memang betul Jody punya program kemudian mengumrohkan karyawannya yang menghafal surah, tunjukkan dong mana. Wawancara dong orang-orang yang karyawan-karyawan yang sudah diumrohkan, di mana itu? Di mana? Ada orang-orang, memang ada pengusaha yang mengumrohkan karyawannya, itu ada. Tapi tidak keluar-keluar juga kayak Yusuf Mansur ini gitu. Justru yang keluar-keluar seperti Yusuf Mansur ini yang saya ragukan gitu. Dan ini sekali lagi seperti ada kepentingan, seperti yang saya katakan tadi, promosi terselubung teman-teman. Ya saya kira bukan sesuatu yang salah juga. Kalau cerita Mas Mono mah akan ada orang parkir depan warung, beli, lalu bungkus sampai 150 box. Aslinya kita nggak ngerti. Apa itu orang betul? Apa itu malaikat Allah? Nggak paham. Masa iya setiap yang beli ditanya, maaf ya mas, malaikat bukan? Tanya pada Allah. Ella, adik saya, ketika mau menggelari dengan teman setemik, saya bilang, udah lapor lah. Udah lapor. Sama siapa? Sama Allah. Ya, itu cakap. Lapor sama Allah. Ntar pulang, Ella lapor lagi sama Allah. Itu selesai, Ella sama teman-teman setemik, sholat lagi nanti zuhur, doain teman-teman supaya jadi pengusaha semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, the power of kepepet. Dan alhamdulillah Bentar. Apa tadi? the power of kepepet. Oh, ada lagi saya belajar Iya. pagi ini. Iya. The power of kepepet. Yang tadi Iya. apa tadi? Moderat. Tadi moderat. Iya. Nah, dengan The power. kepepet itulah akhirnya saya action buka outlet. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sekian belas cabang. Masya Allah. Nah, dengan bersyukur tadi yang dulunya saya jam 3 pagi ke pasar, jam 4 saya udah nyalain kompor. Sekarang jam 3 pagi saya udah datang ke TPI, bisa ngaji bersama dengan Ustadz. Subhanallah Ustadz. Gitu ya. Iya. Jadi yang dilakukan sama Mas Mono itu apa? Saya bersyukur, waktu itu saya menganggap bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Di saat saya sudah nyaman di situ, bisa jualan, tiba-tiba saya digusur di kaki 5. Nah, akhirnya saya selalu positive thinking, apalagi saya bisnisnya kuliner, ayam. Dan waktu itu saya banyak sekali cobaan, flu burung pertama, flu burung kedua. Sunnat tahajud rokatis. Lihat lupa begini. Yang benar dong, saya pengen hadap engkau ya Allah yang disebut dalam surah Al-Muzammil. Ya, mana anak-anak saya yang hafal Quran, mana? Siapa yang hafal Al-Muzammil? Mana? Anak setemik. Woi, mana nih? Nah, ini anak setemik nih, bukan nggak hafal, tapi nggak berani maju, malu maju, males maju. Tadi berdiri kok, abis itu saya tanya pada jongkok. Ya, saya terima kasih kepada teman-teman setemik yang hari ini sudah memprakarsai, ya, membuat anak-anak muda menjadi pengusaha dan berhasil menghadirkan Mas Mono. Dan hari ini ada tambahan bonus, tengah-tengah saudara hadir Mas Jody. Subhanallah. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih. Selalu ada Mas Mono dan Jody di setiap, kebanyakan di setiap Yusuf Mansur kemudian mengumpulkan sedekah. Pertanyaannya kenapa gitu? Yang menjadi pertanyaan adalah, kok bisa Yusuf Mansur bergabung ke warung Stick and Seek? Kok bisa? Ini selalu menjadi pertanyaan saya. Bahkan hampir di setiap video ketika membahas warung Stick and Seek, saya kemudian mengatakan ini gitu. Karena sekali lagi saya katakan teman-teman, sampai sejauh ini Yusuf Mansur belum pernah saya dengar menceritakan usaha yang dia bangun dari nol sampai kemudian bisa dia kaya raya gitu. Yang kedua, ketika Yusuf Mansur mengumpulkan sedekah ini, apakah kemudian ada yang tahu kemana aliran sedekah Yusuf Mansur ini berakhir gitu? Apakah ke orang yang membutuhkan atau justru itu berakhir di Yusuf Mansur sendiri gitu? Ini kan menjadi tanda tanya besar. Sampai sejauh ini kami pun belum ada yang menelusuri aliran sedekah ini teman-teman. Kami masih hanya berfokus kepada investasi-investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur yang kemudian bermasalah gitu. Karena terus terang ini rumit teman-teman. Saya berpikir mungkin ini diduga ya,
diduga kuat kalau memang Yusuf Mansur ini menggunakan aliran sedekah untuk kepentingan pribadinya sendiri, maka ini jumlahnya fantastis, teman-teman. Karena Yusuf Mansur ini mengumpulkan sedekah bukan sekali dua kali, mengumpulkan perhiasan orang, dalam hal ini emas, cincin, kalung, dan segala macam, itu bukan sekali dua kali. Mobil, motor, segala macam, ini banyak, teman-teman. Luar biasa jumlahnya kalau kita total semuanya. Bahkan di satu berita Yusuf Mansur pernah diberitakan membawa uang cash kalau tidak salah 4 miliar gitu, yang kemudian ditahan di bea cukai gitu. Jadi bermasalah gitu. Ini harusnya menjadi perhatian penuh dari pemerintah gitu, untuk kemudian mengurusi, mengusut, menginvestigasi dana-dana yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur. Karena terus terang, teman-teman, tidak boleh memang sebenarnya perseorangan itu mengumpulkan dana gitu tanpa yayasan yang jelas gitu. Karena harus dilihat arahnya kemana. Sedekah yang dikumpulkan ini larinya kemana gitu. Sekali lagi saya katakan, dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang sampai kemudian bisa bergabung di warung Stick and Stick? Dari mana? Apakah kemudian Jody Brotosoeno merelakan begitu saja untuk kemudian Yusuf Mansur bergabung begitu saja? Tidak mungkin. Setahu saya, sepanjang yang saya tahu, normalnya orang yang memiliki saham di satu perusahaan tertentu itu harusnya mengeluarkan sejumlah uang gitu. Miliaran, bahkan ratusan miliar bisa, teman-teman. Setahu saya ya. Nah, dari mana Yusuf Mansur memiliki uang tersebut gitu? Sementara di situ Yusuf Mansur mengatakan dia bergabung di warung Stick and Stick itu di tahun 2010. Di tahun 2010, teman-teman. Di tahun 2009, Yusuf Mansur menggalang investasi batu bara, yang mana itu terkumpul puluhan miliar, teman-teman. Puluhan miliar. Di tahun itu, uang miliarannya sangat banyak. Sekarang aja uang miliaran banyak, apalagi di tahun 2010-an, teman-teman. Itu lebih banyak lagi. Di tahun 2009, Yusuf Mansur menggalang investasi batu bara yang kemudian mangkrak. Belum sampai sekitar setahunan ya, sekitar setahunan lah itu udah mangkrak. Dari 2009 ke 2010. Nah, di tahun 2010 ini, Yusuf Mansur bergabung dengan warung Stick and Stick sebagai investor tentunya. Karena seperti yang saya katakan di awal video, bahwa warung Stick and Stick ini dirintis dan dibangun oleh Jody Brotosoeno bersama istrinya. Yusuf Mansur ini bergabung belakangan. Pertanyaannya, sebelum Yusuf Mansur bergabung di warung Stick and Stick di tahun 2010, sebelum 2010 itu Yusuf Mansur punya usaha apa, punya bisnis apa, punya kerja apa sampai punya duit sebanyak itu? Pertanyaannya itu, teman-teman. Pertanyaannya itu. Setiap orang harusnya punya cerita gitu. Titik awal, titik balik sampai dia kemudian bisa kaya itu harusnya punya cerita gitu. Usaha apa yang dia bangun, bisnis apa yang dia kelola. Kalau misalkan kemudian menceritakan warung Stick and Stick, itu bukan batu loncatan kekayaan Yusuf Mansur, tidak. Karena warung Stick and Stick itu tidak dibangun dari nol oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur bergabung, Yusuf Mansur udah pegang duit tentunya. Nah, duit ini dari mana pertanyaannya? Duit ini dari mana pertanyaannya? Apakah, ini pertanyaannya, apakah dari dana-dana investasi yang kemudian mangkrak itu tadi, yang kemudian tidak jelas arah dana investasi ini kemana larinya? Ataukah dari sedekah, yang kemudian juga sampai sekarang tidak jelas? Sedekah-sedekah yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu larinya kemana gitu? Kalau mau di-tracking sebenarnya bisa di-tracking, lari kemana selama ini? Sedekah-sedekah yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu mobil, motor, cincin, kalung, uang, segala macam gitu, banyak. Banyak. Larinya kemana? Karena sekali lagi saya katakan, lembaga Yusuf Mansur yang kemudian mengelola sedekah ini tidak sebesar lembaga-lembaga yang lain. PPPA Darul Quran itu seperti lembaga kecil gitu. Tidak seperti lembaga-lembaga penyalur sedekah yang lain yang besar, karena memang mereka ini sampai kemana-mana gitu. Tapi Yusuf Mansur, maksud saya begini teman-teman, tidak sebanding. Lembaga PPPA Darul Quran yang sering terlihat kemudian menyalurkan sedekah ini kecil teman-teman. Tidak seperti dana sedekah yang dikumpulkan oleh Yusuf Mansur, sangat besar gitu kelihatannya. Mengumpulkan cincin, gelang, kalung, emas, motor, mobil, ini di waktu lalu ya, saya tidak tahu sekarang. Ketika kemudian kami mulai mengkritik model sedekah yang dibawa oleh Yusuf Mansur ini, ketika mulai dikritik, ini mulai berkurang dia berbicara tentang sedekah. Bahkan mengumpulkan sedekah sudah hampir tidak terlihat lagi gitu. Beda dengan waktu lalu, Yusuf Mansur begitu gencarnya di mana-mana mengumpulkan sedekah. Setiap kali ceramah, di akhir ceramahnya mengumpulkan sedekah. Tapi coba kita lihat, ketika kemudian mulai muncul kritikan terhadap model sedekah yang dibawa oleh Yusuf Mansur, belakangan ini Yusuf Mansur sudah mulai hampir tidak terlihat kemudian mengumpulkan sedekah. Ada apa? Takutkah dinilai oleh netizen? Takutkah kemudian karena mulai dipantau?
Ini yang saya maksud, teman-teman. Lalu kemudian masih ada membekas bahwa masih ada korban-korban yang harus kita perhatikan nasibnya, karena sampai hari ini haknya belum diperhatikan, haknya belum dikembalikan. Jadi mari kita simak terus kawan-kawan, mari kita lihat, mari kita pantau sampai di mana akhir cerita ini. Jangan lupa bantu kami dengan kemudian untuk like, komen, dan subscribe, serta men-share video-video yang kemudian diungkapkan oleh Pak Darso Arif, Pak Zaini Mustafa, dan teman-teman yang lain. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena